untuk bersaksi di Amerika. Terima kasih juga sudah membesuk saya di penjara. 2 Timotius 1 ayat 8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku yang di penjara karena Kristus, tetapi ikutlah menderita karena Injilnya, karena kekuatan Allah. Pendeta Saifuddin resmi dilaporkan. Polisi gandeng FBI tangkap si Murtadin. Jangan harap bisa lolos, ke lubang semut pun akan dikejar. Penista agama hukumannya 6 tahun. Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Sudah lama saya pindah ke luar negeri. Sudah ada yang menyiapkan saya untuk tinggal dapat suaka politik dari Amerika, Eropa, Australia. Tapi sekarang ini, bulan ini saya sedang kabur gara-gara gombongan anjing itu. Saya diberikan pelayanan oleh Tuhan ke Amerika sebulan ini. Pendeta Saifuddin Ibrahim terlacak di Amerika. Polri gandeng FBI untuk lakukan penangkapan. Dilansir eramuslim.com. Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta Kementerian Agama atau Kemenak agar 300 ayat Al-Quran dihapus kini diburu polisi. Dari hasil penyelidikan, Pendeta Saifuddin Ibrahim diketahui berada di Amerika Serikat. Untuk menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim, Mabes Polri telah berkoordinasi dengan FBI. Ini setelah Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dede Prasetyo mengatakan polisi sudah mengetahui keberadaan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saudara Saifuddin Ibrahim saat ini berada di Amerika Serikat. Polri dalam hal ini penyidik Barreskrim berkoordinasi dengan FBI, Kementerian Luar Negeri, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Saat ini sedang on progress, kata Dedi di Jakarta, Jumat 18 Maret 2022. Seperti diberitakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD meminta aparat kepolisian menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menyarankan agar 300 ayat Al-Quran dihapus. Mahfud menilai pernyataan Saifuddin Ibrahim membuat gaduh antar umat beragama. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian segera menyelidiki itu, kata Mahfud Rabu 16 Maret 2022. Selain meminta polisi menangkapnya, Mahfud juga meminta agar channel YouTube-nya ditutup. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk menggaduh domba antar umat, sambungnya. Mahfud menjelaskan bahwa ancaman hukuman bagi penodaan agama itu berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Saya ingatkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 yang dibuat Bung Karno tentang penodaan agama itu mengancam hukuman tidak main-main. Lebih dari 5 tahun hukumannya. Yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya, katanya. Mahfud mengatakan ajaran pokok dalam Islam itu Al-Quran. Ayatnya sebanyak 6.666 tidak boleh dikurangi. Menurutnya, mengurangi ayat Al-Quran sama dengan melakukan penistaan terhadap Islam. 300 misalnya itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan konon bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi bertemu Allah dan sebagainya itu menyimpang dari ajaran pokok, ucapnya. Mahfud menegaskan negara menjamin kebebasan berpendapat, tetapi yang tidak membuat gaduh, apalagi berpendapat dengan melecehkan agama lain. Bung Karno membuat PPNS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama jangan dihajar oleh masyarakat tetapi dibawa ke pengadilan. Ini kan masyarakat sekarang sudah mulai berpikir ini orang siapa ini? Jangan, itu bawa ke pengadilan, tuturnya.